Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Alhamdulillah, persilakan kepada Ustaz. Untuk sekarang sampai jam 11 Ustaz. Materinya aja. Materinya aja. Nanti tanya jawabnya 30 menit sampai setengah 12. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi. Untuk membahas PMDK. PMDK itu pembinaan masa depan keluarga. PMDK tulis. Tema yang kita angkat liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi. Untuk membahas PMDK. PMDK itu pembinaan masa depan keluarga. PMDK tulis. Tema yang nanti. Nantilah surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga Aden ini beserta orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak turunan mereka.
Anak-anak turun itu anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Abaihim itu ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, uyut, cicit, dan seterusnya ke atas. Seberapa dibanding akhirat nanti. Karena itu maka masuk surga sekeluarga itu cita-cita kita bersama. Dan Al-Quran tadi mengisyaratkan ada yang seperti itu, dengan catatan kata Al-Quran, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatim. Yang masuk surga itu orang-orang soleh dari kalangan bapaknya, pasangannya, dan anak cucunya soleh. Karena kesolehanlah yang membuat mereka itu masuk ke dalam surga. Surganya juga selevel. Suami istri, anak menantu, cucu cicit, orang tua selevel. Walaupun ibadah yang dilakukan oleh mereka di dunia itu beda-beda. Ada orang tuanya rajin ibadah, anak-anaknya pas-pasan. Sebaliknya ada orang tuanya pas-pasan, anak-anaknya karena mondok, mesantren, ibadahnya hebat. Mestinya karena amal ibadah, amal soleh yang dilakukan berbeda kualitas dan kuantitas, pas masuk surga level surganya mestinya berbeda. Tapi demi kebahagiaan orang yang berada di level atas, keluarganya yang tingkat surganya di level bawah diangkat, dikatrol selevel dengan orang yang levelnya tertinggi. Kebayang nggak kalau umpama kita sekeluarga, kita anak menantu cucu berlibur di hotel termewah, tapi kita sebagai orang tua dapat presiden suite, kamar terbagus. Anak cucu kita masuk di hotel itu juga, tapi kamar standar di bawah. Terus anak cucu kita nggak bisa ke level atas, kita juga nggak bisa ke level bawah. Kunci kita hanya khusus untuk lantai tempat kita menetap. Selama di hotelnya nggak ketemu anak cucu, nggak bisa. Di hotel kita, di kamar kita, semua yang kita inginkan tersedia. Ada makanan, kasur empuk, WC-nya juga, kamar mandinya beragam. Ada shower, ada bathtub, ada whirlpool, ada macam-macam. Suami istri ini senang, tapi nggak lihat anak, nggak lihat cucu. Kira-kira sempurna nggak? Nggak sempurna. Kebahagiaan baru sempurna dirasakan kalau orang yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, semuanya ngumpul tuh, baru terasa sempurna kebahagiaan. Ini baru di dunia, apalagi di akhirat. Kalau umpama kita sebagai orang tua di surga, tapi surga tertinggi, anak-anak kita surganya lebih rendah, mereka juga bahagia, nikmat, tapi kan nggak ketemu, kurang ya. Maka diangkat, dikatrol orang-orang yang ada di level surga yang bawah, diangkat selevel dengan level tertinggi dari keluarganya, akhirnya berjumpa, akhirnya
genaplah kebahagiaan, sempurnalah kebahagiaan mereka. Itu yang nanti akan teralami oleh keluarga soleh di akhirat nanti. Sebagaimana berkata para ulama ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 23 tadi, kata beliau, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahliyin wal abna mimman huwa salihun liyadkhulil jannah minal mu'minin litaqurra a'yunuhum bihim hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidzalikal a'la an darajatihi. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah akan mengumpulkan mereka di surga bersama orang-orang yang mereka cintai dari kalangan orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, uyut, dan seterusnya, dari kalangan anak-anak dan cucu-cucunya, cicitnya, dari kalangan orang-orang soleh. Mereka masuk surga agar kebahagiaan mereka lebih sempurna sampai keluarga yang level surganya di bawah diangkat ke level surga yang tinggi tanpa mengurangi kebahagiaan surga yang tertinggi tadi. Walaupun amal anak-anaknya jauh di bawah amal orang tuanya, tapi sama-sama beramal, sama-sama ke surga. Level surganya berbeda, tidak bertemu. Allah angkat orang-orang yang di bawah ke orang-orang yang lebih atas lagi. Sempurnalah kebahagiaan mereka. Inilah rumah tangga yang kita idam-idamkan sampai berkumpulnya juga di surga. Apakah berlaku terbalik? Orang tua ibadahnya pas-pasan, masuk surga level bawah, anaknya amal ibadahnya hebat, surganya levelnya lebih tinggi. Bisakah orang tua dikatrol? Iya, bisa. Orang tua dan anak saling tarik-menarik ke level yang lebih atas di akhiratnya. Sebagaimana ini diterangkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ketika suatu saat orang tua di akhirat diberikan pahala yang sangat banyak. Lalu mereka bertanya, ya Allah, dari mana saya dapat pahala sebanyak ini? Rasanya saya belum pernah beramal amalan yang sehebat ini pahalanya. Kata Nabi SAW, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang diangkat derajatnya di surga, melebihi dari level yang semestinya. Orang itu berkata, Rabbi anna hadha, ya Allah, dari mana saya memperoleh peningkatan level surga di sini? Dijawab, bi istighfari waladikalak. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Ikhwan, pasti semua di sini menjadi anak-anak bagi orang tua masing-masing ya. Saya orang tua, tapi saya juga anak bagi orang tua saya, bagi ibu dan ayah saya. Orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal. Bisa nggak kita menolong mereka di alam barzah dan di akhirat? Bisa. Dengan cara apa? Banyak istighfar, memintakan ampunan, rahmat bagi orang tua yang sudah mendahului kita. Sampailah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua pahala dari amalnya. Amal sholat putus, nggak bisa sholat lagi kalau sudah mati. Amal saum putus, nggak bisa saum lagi kalau sudah mati. Semua putus kecuali 3. Salah satu di antaranya adalah wa waladun sholihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka perbanyak doa untuk orang tua yang sudah wafat.
nanti istighfar kita menjadi pahala bagi orang tua, menjadi hal yang menyebabkan orang tua naik derajatnya di surga, selamat di alam kubur, dari fitnah kubur, dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Makanya hadirin, orang tua masih ada atau sudah wafat, doakan, doakan, doakan. Dalam setiap sholat, ba'da sholat, kalau dalam sholat kapan? Ketika sujud, baca dulu subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, lalu doakan orang tua. Kalau waktu sholat fardu rada susah kalau bagi laki-laki. Kenapa? Karena berjamaah. Gak bisa semau kita jadi imam, gak bisa panjang-panjang teing. Kita jadi makmum gak bisa panjang, tergantung imam kan gitu. Kapan sholat yang bebas berdoa bagi kita? Sholat sunat, terutama tahajud. Bangun sepertiga akhir malam, waktu sujud setelah subhana rabbil a'la, doakan tuh orang tua. Hafalkan ikhwan. Pernah ikut sholat jenazah? Pernah. Jarang ya, belum tentu setahun sekali. Hafal nggak? Pernah hafal. Pas ada yang mati, ngadadak buka lagi, menghafal lagi. Hafal, pas takbir lupa. Kenapa? Jarang diamalkan. Coba amalkan tiap hari. Di dalam sholat, terutama sholat sunnat, baca, hafalkan doa jenazah setelah takbir ketiga. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah, boleh ditambah surat pendek. Takbir kedua baca sholawat seperti sholawat di dalam sholat. Nah yang ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thal, sampai seterusnya, wa adkhilul jannah wa idhu min azabin nar, itu akhirnya. Itu doa untuk jenazah, hafalkan, baca, niatkan, tujukan untuk orang tua kita. Baca setiap sujud. 11 rakaat itu berapa kali sujud kita? 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Kalau 11 rakaat 22 kali itu mendoakan itu orang tua tuh. Sampai nggak? Sampai. Berpengaruh nggak ke orang tua? Berpengaruh. Sayang nggak ke orang tua? Super sayang. Mereka manusia-manusia paling besar jasanya untuk kita. Mereka orang yang paling harus diprioritaskan mungkin di kalangan ikhwan akhwat yang ada sekarang. Ada orang tua yang sudah wafat, lalu menyesal. Dulu waktu hidup belum sempat memuliakan, membahagiakan, lalu timbul angan-angan. Seandainya orang tua saya sekarang masih hidup, setiap hari saya tawarin, mamah mau uang berapa? Mau makanan apa? Pingin apa? Pingin jalan-jalan, pingin ke restoran termewah, pingin ke mall, pingin kemana, pingin uang berapa? Mungkin begitu ya? Gombal. Waktu hidup nggak gitu. Waktu hidup dimintai uang oleh orang tua kita ada juga, wah macam-macam. Sekarang menyesal. Bisakah kita membahagiakan mereka setelah mereka wafat? Bisa. Doakan. Derajat mereka terangkat dengan doa kita, pahala mereka bertambah dengan doa kita, dan kebahagiaan mereka bisa mereka raih karena doa kita. Karena itu maka nanti di akhirat orang tua bisa dikatrol level kemuliaannya oleh anak, sebagaimana orang tua juga bisa mengkatrol level anaknya. Surga yang tadinya lebih rendah bisa lebih tinggi lagi. Allah menyatakan dalam Al-Quran di dalam surah Tur 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, bahwa
orang tua yang level surganya lebih tinggi daripada anaknya, karena orang tua ibadahnya lebih hebat daripada anaknya, Allah angkat derajat anaknya selevel dengan surga orang tuanya sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada para orang tua tersebut. Sehingga sempurnalah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua tersebut. Ini rumah tangga di masa depan yang kita inginkan, terutama di mana? Di akhirat nanti. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap berkumpul bersama keluarga sampai di surga? Ada beberapa qiyat. Qiyat bahasa Indonesia, bukan bahasa Sundanya. Pertama, apa sih yang membuat orang bisa masuk surga? Iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Berikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Orang yang dijamin masuk surga itu orang beriman dan beramal soleh. Tanamkan ini dalam diri, tanamkan ini dalam keluarga, iman dan amal soleh. Apa sih iman dan amal soleh? Iman itu sesuatu yang lahir dari ilmu. Amal soleh itu pengamalan real, nyata dari ilmu yang sudah kita fahami. Itu saja. Pelajari Allah melalui sifat-sifat, nama-namanya dan seterusnya. Pelajari syariat Allah, aplikasikan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itulah maka, pernah kan belajar kitab Al-Usulu Tsalatsa? Di awal-awal kitab ini dinyatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. 4 masalah itu pertama apa? Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Apa dalilnya? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia pasti rugi, kecuali orang yang memiliki 4 hal yang diterangkan di ayat itu. Lalu 4 hal ini jadi kewajiban. Kewajiban pertama, bukan ikut-ikutan, bukan tuturut munding, bukan kata orang ramainya begitu, ramainya begini, tanpa tahu sebab, tanpa tahu dalil, bukan. Pelajari tentang Allah, pelajari tentang syariatnya, lahir iman. Iman yang lahir dari ilmu. Setiap lafaz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah terkandung ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Makanya setiap ada lafaz illal ladzina amanu, di dalamnya sudah terkandung ilmu. Ini wajibnya ilmu. Terus wa amilas sholihat. Orang yang beramal soleh maksudnya mengamalkan ilmu itu. Tawasau bil haq, mengajarkan ilmu. Tawasau bis sabar, bersabar di atas semuanya itu. Ini yang akan menjamin keselamatan. Karena itu maka ketika Allah memerintahkan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maknanya? Alimuhum alkitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Karena ilmu tentang Quran Sunnah inilah yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Ilmu lalu diamalkan.
Lalu jadilah orang yang soleh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan satu doa dalam Al-Quran di dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu sumber kebahagiaan. Jadikan istri, anak menjadi penyebab bahagianya kami. Gitu maksudnya. Gimana caranya agar istri dan anak menjadi penyebab kami berbahagia? Berkata Imam Al-Qurtubi, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum wa dhurriyyatahum muti'ina lillah. Tak ada sesuatu pun bagi yang lebih bisa membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istri-istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang bikin hati adem. Jam 3 istrinya, anak-anaknya sudah bangun, rumahnya bergemuruh dengan bacaan Al-Quran yang mereka baca dalam sholat tahajud. Sebelum azan subuh, anak-anak laki-laki sudah pada ke masjid, sholat qobla, sholat sunnah, lalu sholat berjamaah di masjid. Bahkan yang azannya salah satu di antara anaknya, yang jadi imamnya juga mungkin bapaknya, mungkin anaknya. Setelah itu sampai syuruk berzikir, baca Al-Quran, lalu sholat. Coba bayangkan, melihat semua anggota keluarga taat seperti itu. Alhamdulillah, adem, ayem, tenang, tentrem yang dirasakan oleh setiap orang mukmin. Kan gitu ya. Tapi sebaliknya anaknya umpamanya kaya raya, banyak uang, kekayaannya melimpah, brok di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah, lubak lipuk, nepikeun ka teu kalebok saking banyaknya. Tapi karena sholat hari-hari bangun teh sebelum dibanjur ku cai saember mah moal ngorejat. Sholat subuh ngebuat balap dengan matahari. Kesel nggak orang tua? Kesel. Dibangunkan dari tadi malah narik selimut. Dibangunkan dari tadi malah balik posisi di karimun. Kesel hati itu. Anak ini pintar, berprestasi di sekolahnya, atau anak ini memiliki kedudukan di tempat kerjanya, gajinya. Puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi karena itu maka pertama, agar rumah tangga kita adalah rumah tangga yang menjadi sumber kebahagiaan kita, maka didik istri, didik anak-anak di atas Quran dan Sunnah, lalu diamalkan bersama-sama. Nah, coba jamaah sekalian, catat tip berikut ini, terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, dijamin bahagia. Pertama, coba lakukan secara bersama-sama beberapa jenis ibadah yang bisa dilakukan bersama-sama. Apa saja? Pertama, sholat. Bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu nggak bisa, karena laki-laki harus di masjid. Orang wanita sebaiknya di rumah, walaupun boleh di masjid. Nggak bisa bareng itu. Bisa sih bareng. Ajak mah, umi, beb, yang gitu ya,
kita sholat di masjid. Nggak apa-apa. Jalan bareng dari rumah ke masjid itu memberi nuansa tersendiri. Sambil ngobrol di jalan, ya, membangun chemistry, membangun kebersamaan, membangun komunikasi batin suami dengan istri. Berdua di kamar dengan berdua di jalan beda loh sensasinya, ya. Coba jalan ke masjid bareng, nggak apa-apa. Istri sholat di masjid, nggak boleh dilarang. Ada sisi positif di sana, ada. Hati beda. Berjalan berdua pulang pergi ke masjid sesuatu yang luar biasa. Tapi yang terutama adalah coba lakukan sholat tahajud. Mau berjamaah, mau masing-masing, bangunkan. Dan itu dianjurkan oleh Nabi SAW, didoakan memperoleh rahmat. Rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di malam hari sholat, lalu membangunkan istrinya untuk sama-sama sholat juga. Kalau istrinya enggan, untuk bangun diciprati wajahnya dengan air, basahi, ciprati. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam untuk sholat, membangunkan suaminya. Dan kalau suaminya enggan, diciprati biar bangun, lalu sholat tahajud. Mau berjamaah mau tidak, nggak masalah, dua-duanya dibolehkan. Ini kebersamaan, dan itu diisyaratkan. Pertama, kalimat rahimah. Ada dua makna, bisa bermakna min babil ikhbar, bisa min babid doa, bisa maknanya doa. Nabi SAW mendoakan, ya Allah rahmati orang yang bangun malam membangunkan istrinya untuk sholat bersama-sama. Doa itu. Dan makna yang kedua, min babil ikhbar, dalam rangka mengabarkan, memberikan informasi bahwa orang tersebut pasti akan dirahmati. Apalagi dirahmatinya kan belum, karena tahajudnya juga belum, tapi sudah diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu bentuk past tense, sudah. Rahimallah, Allah telah merahmati, padahal belum. Tapi apa maknanya? Pasti. Kalau sesuatu yang belum tapi diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi, ini pasti. Sehingga makna dari hadis itu, Allah pasti merahmati seseorang yang bangun malam, membangunkan pasangannya untuk sama-sama sholat malam. Dan ini bukan doa tapi informasi. Jadi itu dua makna. Saya tanya, mana yang lebih kuat, doa ataukah informasi? Mana yang lebih kuat, doa informasi? Doa salah, informasi lah. Kalau informasinya memberitahukan apa yang pasti terjadi. Kalau doa pasti dikabul, belum tentu pasti. Walaupun seorang nabi, ada nggak doa nabi yang tidak dikabul? Ada, banyak. Tapi bukan materi kita itu, contoh-contohnya. Tapi ada doa Nabi SAW yang tidak dikabul. Jadi rahimallahu imro'an, semoga Allah merahmati, atau maknanya Allah pasti merahmati. Kalau rahmat turun kepada sebuah keluarga, Masya Allah, kebaikan-kebaikan lainnya akan datang menyusul. Rahmat yang Allah turunkan kepada seseorang berdampak, orang itu akan dilembutkan hatinya, akan disantunkan sikapnya, tidak kasar, tidak keras di dalam bermuamalah. Coba lihat Al-Quran surah Ali Imran 159, Allah menyatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik.
karena rahmat Allah kepada kamu, karena rahmat. Lintalahum, kamu bersikap lembut kepada mereka. Nabi bersikap lembut karena rahmat yang Allah berikan kepadanya. Rahmat ini melembutkan hati, melunakkan sikap. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, lang faddu min haulik, pasti mereka lari menjauhimu. Tapi karena Allah memberikan rahmat kepada Nabi SAW, beliau tetap berlaku lemah lembut ketika bermuamalah, ketika berdakwah, ketika berinteraksi dengan sama manusia, dan itu memberi dampak kepada keberhasilan dari dakwahnya, dari muamalahnya dengan sesama manusia. Dan ini salah satu dampak positif dari rahmat. Dan rahmat salah satunya diraih oleh sholat malam suami dengan istri. Itu yang pertama. Coba terapkan. Nanti malam bangunkan pasangan kita untuk ikut sholat bersama-sama. Ini yang pertama. Rahmat Allah akan curahkan. Hidupannya akan penuh barokah. Diawali setiap harinya dengan ibadah bareng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ini tanggung jawab para suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun bagi para istri. Apa makna qawwamun? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan qawwamun mencakup empat tanggung jawab. Pertama, huwa ra'isuha, suami pemimpin bagi istri dan keluarganya. Kedua, wal hakimu 'alaiha, hakim terhadap istri dan anak-anaknya. Ketiga, wa muaddibuha, muaddib, pembina, pendidik. Ini salah satu di antara tugas tanggung jawab suami ke istri dan anak-anaknya. Ini yang Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Didik mereka, bina mereka, ajari mereka. Nah, coba terapkan, lakukan secara bersama-sama. Pertama, agendakan waktu khusus untuk belajar bareng suami mendidik istri dan anak-anaknya. Bisa setiap ba'da subuh, bisa setiap ba'da maghrib sampai isya. Ngumpul-ngumpul, ambil mushaf. Pertama, coba suami menyusun jadwal belajar bagi istrinya, langsung dia yang menangani. Dia mungkin ustadz berdakwah di luar, sisihkan waktu untuk mendidik istri loh. Itu yang paling tanggung jawab, istrinya dulu. Jangan sampai umat terbina, istri dan anak-anaknya kacau. Bikin istri dan anak-anak kita sebagai orang yang paling hebat ibadahnya dibanding umat secara umum. Sholatnya benar, baik, khusyuk. Gimana caranya? Pertama, coba agendakan setiap suami mengajar aspek tahsin terlebih dahulu bagi istri dan anak-anaknya. Jangan sampai istri anaknya baca Qur'annya masih belepotan, tajwid makhrajnya masih keliru, masih salah. Yakinkan bahwa mereka benar bacaannya tuh, agendakan waktu untuk itu yang pertama. Dan itu tidak akan berlangsung lama, seminggu juga beres tuh, insya Allah benar tajwid makhrajnya asal tiap hari. Jadi belajar tajwid makhraj nggak akan seumur hidup, nggak, beberapa hari aja, seminggu sudah beres. Nanti setelah itu disimak bener nggak bacaan, itu yang pertama. Kedua, pacu istri dan anak untuk menghafal beberapa surat-surat pendek yang mereka harus baca dalam sholat.
store. Berangkat kerja, Umi, anak-anak hafalkan surat ini, nanti pulang dites. Jadi istri setelah beberes, ngepel sudah, nyupir sudah, nyuci piring, nyuci baju sudah, masak sudah, suaminya pulangnya sore ngapal. Awalnya susah loh. Umumnya emak-emak terkena penyakit hese apa, gancang poho. Betul apa benar? Betul dan benar. Awalnya aja, lama-lama mah anger hese acal apa. Tapi kalau lama-lama banget, lama-lama terasah ini kualitas hafalan ini, insya Allah ya. Jadi gampang menghafal, susah lupanya. Apalagi di murojaah terus, dicek terus tiap hari sama suaminya. Yang hafalan yang lalu-lalu terpelihara, nambah hafalan-hafalan yang baru ya. Awal-awal susah, tapi kalau sudah dibiasakan, insya Allah Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Man jadda wajada. Asal kayang tangtu parang nikreh turengiraya. Bahasa Arabnya man jadda wajada. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan mudahkan. Kami akan berikan kemudahan, ya. Awal susah, segala sesuatu awal susah, tapi setelah dibiasakan, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Ini yang kedua, hafalan. Sama dengan suaminya, dia mungkin hafalannya berbeda. Suami menghafal surat ini, istri menghafal surat itu. Anak yang pertama beda lagi. Yang penting semuanya ada progres, ada kemajuan tentang hafalannya, ada penambahan setiap harinya. Ini yang kedua. Ketiga, ini yang sangat super penting. Ajarkan makna, kalau bisa tafsiran. Dari apa? Dari ayat yang biasa kita baca dalam sholat, terlebih doa-doa sholat. Ajarkan tarjamah lafziyah. Umpamanya, mulai dari ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai dari a'udzu, aku berlindung. Bi, kepada Allahi Allah. Min, dari asyaiton, setan. Ar-rajim, yang dirajam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam atau dikutuk. Gitu. Tes satu-satu, ulang sekali lagi. A'udzu, perkata. Perkata aja dulu awalnya, ya. Setelah dulu itu perkata bisa, lalu satu kalimat. Setelah selesai, masuk bismillah. Bi, dengan ismi, nama. Allahi, Allah. Ar-Rahmani, pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Ke masalah sampai Fatihah. Jadi istri dan anak-anak faham setiap kata dari apa yang dibaca, dan ini memungkinkan mereka lebih khusyuk, lebih bisa menghayati, karena dihayati kata per kata. Kalau di dalam sholat, pikiran kita fokus menghayati apa yang kita baca per kata, pikiran gak ada waktu untuk ingat ke urusan-urusan lain, karena fokus, ada pekerjaan. Kebanyakan kita selama ini sholat ibadah kan hanya fisik, ya. Mulutnya qomat kamit baca, tangannya takbir, kemudian sedekap, ruku, sujud, berdiri, i'tidal, duduk, tapi hatinya, pikiran
ikut sholat nggak? Ikut hadir nggak? Ikut menghayal, hati melayang kemana-mana. Kalau pedagang ingat ngitung bati, ngitung untung rugi. Kalau kreditur ngitung hutang. Kalau umpamanya orang yang pekerjaannya nembok, ingat kepada tembokan. Macam-macam tuh. Ada nggak orang yang di dalam sholat melamun? Di sini ada? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Pikirannya, hatinya, jiwanya nggak ikut sholat. Yang sholat hanya fisiknya. Padahal taklif, kewajiban itu terkena kedua-duanya. Jiwa kita terkena ibadah, fisik badan kita juga terkena kewajiban ibadah. Tapi rata-rata kita ibadah itu hanya fisik, jiwanya tidak ikut ibadah. Rata-rata demikian. Kenapa? Karena nggak adanya penghayatan. Coba dilatih, setiap kata yang keluar dari mulut dalam sholat dihayati. Dan untuk itu wajib faham makna dari setiap kata yang terucap oleh mulut. Terus dari Fatihah sampai Ad-Dallin, terus surat-surat pendek terlebih dahulu, ya. Setelah itu ajarkan tarjamah kata per kata dari doa dalam sholat mulai iftitah. Begitu takbir, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kalau itu yang dibaca, doa iftitah kan banyak ya. Terjemahkan setiap kata Allahumma ya Allah. Ba'id jauhkan olehmu. Baini antara aku wa baina dan antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku. Kama sebagaimana ba'anta telah engkau jauhkan bainal masyriq antara timur dengan barat. Gitu tuh. Nanti dikasih syarah penjelasan apa yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Nanti ada syarah penjelasannya. Ajarkan. Sehingga ketika takbir baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ada penghayatan. Kekhusyuan insyaallah bisa didapat. Dengan cara mendidik seperti itu, kualitas ibadah, kualitas sholat, istrinya, anaknya jauh meningkat. Bayangkan, kalau kualitas kekhusyuan dalam sholat meningkat, dia memperoleh sesuatu dari sholatnya. Apa itu? Tenang, tentram, betah, berlama-lama. Karena ada kenikmatan rohaniyah, kelezatan spiritual yang didapat dari kekhusyuan itu. Akhirnya lama dia. Makanya kalau sholat membaca kulhu, al-falak, an-nas, ganggaraten. Ganggaraten itu apa? Belum puas. Ibarat kita makan biasa 3 piring, ini cuma 1 suap. Aku tap-ketapkan nih. Pingin nambah lagi. Dalam sholat fardu nggak bisa kita sepanjang yang kita inginkan, selama yang kita inginkan nggak bisa karena berjamaah. Yang ditunggu nanti malam tahajud, bebas dihafalkan surat-surat panjang yang menyentuh, yang berbicara tentang akhirat, berbicara tentang neraka, berbicara tentang surga. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, membaca sambil tersenyum, membayangkan keindahan, kebahagiaan para ahli surga, tercetus Allahumma ja'alni minhum, ya Allah jadikan aku salah satu di antara mereka. Tapi sebaliknya ketika yang dibaca ayat-ayat tentang neraka, bisa gemeter kita, bisa nangis kita di dalam sholat kita karena takut menghayati gambaran mengerikan tentang neraka. Itu kenikmatan rohaniah yang dirasakan tuh luar biasa, sensasinya itu nggak bisa dibayangkan.
Dan ini lahir dari kekhusyuan, kekhusyuan lahir dari penghayatan, penghayatan lahir dari ilmu, faham tentang apa yang kita baca dalam sholat. Ajarkan coba, kalau kualitas ibadah yang dilakukan oleh keluarga kita seperti itu, dijamin berpengaruh kepada kuantitas dari sholatnya. Dia akan lebih rajin sholatnya. Tidak hanya yang fardu, tapi juga yang sunnah. Kata orang Tasik mah, fardu kalaku, sunnah kalampah. Nah, bayangkan, terus diajarkan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Setiap doa yang kita baca dalam sholat, doa ruku, doa sujud, doa duduk, diajarkan maknanya plus syarahnya. Maka penghayatan ketika sholat itu luar biasa. Bayangkan kalau semua anggota keluarga, suaminya begitu, istrinya begitu, anak-anaknya semua begitu, pembantunya juga seperti itu. Masya Allah, keluarga yang akan menciptakan surga di dunia, dan kelak di akhirat mereka pun akan berkumpul di surga Allah yang penuh kenikmatan. Itu tuh. Jadi pertama, ajarkan. Itu memperoleh buah yang luar biasa. Kedua, dari aktivitas ibadah yang dilakukan berbarengan, baik sholat tahajud tadi ataupun belajar, terjalin komunikasi batin, ada chemistry yang terbentuk, ada kemesraan, ada romantisme antara suami dengan istri. Kalau umpamanya suami mengajari istri tentang tajwid aja dulu ya, itu berdua, baik di kamar ataupun di ruang tengah, anak-anak lagi pada sekolah, cuma berdua. Tidak hanya ilmu loh yang diberikan, ada suasana yang luar biasa yang tercipta, kemesraan, kedekatan, sambil bercanda, sambil bergurau. Ingat, hindarkan cacian. Kamu mah jadi istri saya teh belek pisan, ini yang nyintrek, jangan. Jadikan momen mengajar itu sebagai momen untuk membesarkan hati. Masya Allah, nggak salah saya punya istri kayak gini, diusap gitu ya. Kamu teh yang sudah cantik, cerdas, cepat menangkap pelajaran, beri apresiasi. Dan kalau umpamanya rada belet, istri teh rada belet, jangan digitukan. Saya mah rugi, menyesal punya istri belet-beletin. Jangan, nanti dia down. Tapi berikan support, semangat. Jangan sampai belet. Bilang, tenang, ini baru permulaan. Nanti bakal, saya dulu lebih susah dari kamu. Saya 10 kali belum paham, kamu mah baru 5 kali sudah ada gambaran. Kamu ternyata lebih cerdas dari saya gitu. Wah, bila perlu ceritakan kisah para ulama yang hampir putus asa ketika belajar, mau banting setir tuh. Pernah dengar peristiwa kisah Imam Al-Kisai? Syaikhul Utsaimin rahimahullah menceritakan dalam Kitabul Ilmi. Al-Kisai, seorang ulama ahli nahu, dia pernah putus asa loh, belajar nahu susah. Beliau orang Arab, pintar bahasa Arab ngomong, tapi nahu mah beda. Sama dengan kita pintar bahasa Indonesia, tapi ketika di sekolah belajar tata bahasa Indonesia pasti 10 nilainya. Enggak, yang 6 juga jarang. Tak hese tuh. Apalagi bahasa Sunda, ada undak usuk bahasa gitu ya. Nyaris orang Sunda belajar bahasa Sunda nilainya ke 4, 5, 3 gitu. Jarang yang di atas 7. Dikte aja, coba kata guru, tulis
Geleyeng delman teh maju. Dan ditulis nama galeyeng tuh. Eta budak teh eulegegan wae si horeng kabereyan ku cucuk peda. Tulis eulegegan. Banyak yang salah atau elegegan. Pernah mengalami itu? Ngaku kan hese? Bahasa Arab juga sama. Nggak semua orang Arab pinter nahu sorof, enggak. Imam Al-Kisai belajar nahu susahnya bukan main. Beliau sempat putus asa, iya, mau berhenti, iya. Tapi suatu saat beliau melihat satu peristiwa, seekor semut menggigit makanan dari bawah, dibawa ke sarangnya di atap, baru sejengkal naik, jatuh. Karena makanan yang digigitnya lebih besar daripada badannya. Bangun lagi, gigit lagi, naik, sekarang 2 jengkal, jatuh lagi. Naik lagi 3 jengkal, terus entah berapa puluh kali bolak-balik, trial and error, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai entah ke berapa puluh kali, sampai juga di mana? Di sarangnya di atap. Itu inspirasi. Beliau berpikir, hadhin namlah muthabirah. Ini semut ulet banget. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Setiap percobaan kesekian lebih tinggi hasilnya, sampai akhirnya berhasil. Kalau semut karena ulet bisa berhasil, kenapa saya tidak? Akhirnya beliau terpacu lagi semangatnya, belajar lagi nahu, akhirnya menjadi imam di bidang nahu. Kita mungkin mengalami itu ya, belajar bahasa Arab, dibuka kursus bahasa Arab, ikut. Sekali pertemuan, rada-rada liar ya. Pertemuan kedua mengernyit, ketiga tambah pusing, keempat berhenti. Bulan depan dibuka lagi kursus, ikut lagi, gitu lagi. Sampai puluhan kali belajar nahwu shorof. Puluhan tahun paham apa? Gancang poho tadi ya. Kisahkan kisah para ulama yang hampir putus asa tapi semangatnya kembali meningkat, akhirnya berhasil. Maka kalau istri kita, anak kita susah paham, susah mengerti, pertama mungkin turunannya, kedua tetaplah support terus. Nah, kalau suami mengajari istri secara rutin, kontinu, diberi apresiasi ketika istri faham ada kemajuan, diberi support, diberikan semangat ketika istri agak susah memahami, ketika ada sesuatu, dasar orang cerdas, peluk gitu ya, nanti diberi bakso ya gitu, kalau enggak seblak, dikasih iming-iming. Dan ketika dia susah, diberi support. Istri merasa tersanjung, lalu kedekatan terbangun, lebih mesra, lebih romantis, lebih lembut, lebih memperkuat cinta dan kasih sayang antara sepasang suami istri tersebut. Rutin itu dilakukan. Ini efek baik yang kedua dari beribadah bersama-sama. Jadi yang pertama, lakukan kegiatan ibadah bersama-sama dalam bentuk sholat malam. Yang kedua, belajar. Belajarnya macam-macam, belajar tajwid, tahsin ya, tajwid makhraj, terus tarjamah, tafsirannya, tentang Al-Quran, tentang doa-doa sholat ya. Ketiga, ajarkan zikir dan doa-doa harian. Kita rutinitas sehari-hari melakukan kegiatan yang pasti, tidak bisa tidak.
Kita tidur, kita bangun, kita keluar masuk WC, kita pakai pakaian, melepaskan pakaian, kita keluar masuk rumah, naik kendaraan, kita masuk keluar pasar, kita setiap hari sering mengalami hujan, ada guntur, semua itu ada zikirnya, ada doanya. Puluhan tahun usia kita, ribuan kali kita lakukan, tapi doa zikirnya nggak hafal, nggak peduli, kacida etam, kebangetan, terlalu. Ajarkan doa-doa harian, cek istri, coba bangun tidur, doanya gimana, mau tidur gimana, keluar masuk WC. Kalau ada yang nggak hafal, jangan dicela, memalukan, jangan. Yuk kita hafalkan bareng-bareng. Terus ajarkan artinya kata per kata, sehingga ketika membacanya ada penghayatan seperti sholat tadi. Nah, jadi berdasarkan hal itu tidak ada satupun aktivitas yang rutin, yang kosong dari zikir, nggak ada. Apa akibatnya? Akibatnya semua rutinitas yang hukum asalnya mubah berubah menjadi ibadah. Tidur mubah, mau tidur mau tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi ketika tidur yang mubah ini diisi oleh zikir, oleh doa, oleh adab sunnah, berubahlah menjadi ibadah. Tidurnya meraih pahala, makannya meraih pahala, dikurangi dosa. Kata Nabi SAW, siapa orang yang makan lalu selesai makan dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ingat, makan tuh enak, sehat, bikin kenyang, diampuni pahala. Dari apa pahalanya? Dari adab sunnah yang diterapkan ketika makan. Ketika makan bismillah dapat pahala, makan dengan tangan kanan dengan niat mengamalkan sunnah dapat pahala. Ngambil dari yang terdekat, kata Nabi SAW, ya gulam qul biyaminik wa qul mimma yalik. Hai anak, dia ke anak tirinya, makan dengan tangan kananmu, makan dari yang terdekat denganmu, jangan yang jauh diambil padahal ada yang dekat. Gimana kalau yang terdekatnya cuma sambal, dagingnya jauh, boleh nggak ngambil? Karena ingin mengamalkan sunnah, sambal deh, nggak ada yang ngasih lagi, main doa nanti, main seret wae. Boleh. Yang dimaksud ambil yang terdekat kalau jenis makanannya sama. Di sini kurma, di sana kurma, sama. Jangan ngambil yang jauh, yang dekat dulu gitu. Kenapa? Karena bisa menimbulkan masalah dengan teman yang sama-sama makan. Kalau umpama sama makannya di sini ikan, di sana ikan, kalau kita ambil yang terjauh, teman kita, jatah saya diambil gitu. Ada ketidaknyamanan. Nanti ambil lagi dia bagian kita, akhirnya parebut. Ini madaratnya. Jadi kalau jenis makanannya berbeda, di sini sambal, di sana ikan, boleh ngambil yang jauh. Jadi ada penerapan sunnah ketika pakai pakaian. Ada sunnah yang diterapkan, dahulukan yang kanan, ya. Kalau membukanya, dahulukan yang kiri. Keluar masuk WC, ada adab, ada doa. Semua aktivitas harian disertai dengan zikir, doa, adab sunnah yang diterapkan berubah menjadi apa? Ibadah. Maka seorang mukmin menyatakan hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kita semuanya ibadah. Makan jadi ibadah, tidur jadi ibadah, keluar masuk WC jadi ibadah, turun hujan jadi ibadah, jeleger ada apa, kilat menyambar ada, guludugan jadi ibadah. Ada doa,
ada zikir, ada adab yang kita lakukan di sana, berkahlah seluruh kehidupannya. Nah, jadi ajarkan doa-doa harian. Cek, coba mau tidur gimana? Bisi mengamalkan doa zikir yang didasarkan pada hadis dhaif, bisi gitu. Pastikan itu bersumber dari hadis yang sahih. Lalu ajarkan maknanya, biar ketika dibaca terhayati. Apa akibatnya? Akibatnya kualitas hidup anggota keluarga kita hebat. Sholatnya tadi sudah berkualitas, ya khusyuk, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya berjamaah, ya di awal waktu. Kesehariannya penuh zikir. Pagi-pagi ada zikir pagi, petang ada zikir petang, setiap aktivitas, setiap peristiwa ada zikirnya. Dia sudah hafal, dia membaca dengan penghayatan. Masya Allah, hatinya dijamin tenang, nyaman. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Ingat, dengan berzikir hatinya akan menjadi tenang. Jadi diajarkannya tarjamah serta hafalan zikir-zikir, baca Quran dan seterusnya. Selain meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan mereka, belajar bersama membangun kebersamaan, membangun romantisme, membangun chemistry, ada komunikasi batin antara kita dengan mereka, dan ini lebih mengakrabkan, meningkatkan kualitas cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Libatkan anak-anak belajar bareng, menghafal bareng, ya, menghayati bareng dan seterusnya. Jadi pertama, adakan kebersamaan. Pupuk kebersamaan pertama dalam hal ibadah berupa tahajud, kedua berupa hafalan, belajar, ya, menghafal zikir-zikir harian dan seterusnya. Ini yang ketiga. Keempat, sekarang keempat, adakan kebersamaan dalam hal bukber. Apa bukber teh? Buka bersama ketika saum sunnah. Minimal Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada saum Arafah, ada saum Asyura, yang seperti itu. Ajarkan kepada mereka keutamaan saum sehingga mereka termotivasi saum. Kalau Senin Kamis nggak saum tuh, wah ruginya tuh bingit segitu loh. Tidak dosa sih, tapi tidak meraih keuntungan yang luar biasa dahsyat. Ibarat begini, kalau ada karyawan libur, ada tawaran lembur, tapi dampak dari lembur luar biasa, dibayar per sehari 1 juta. Kedua, ini sangat mempengaruhi karir jabatan dia. Yang lembur selama sekian kali naik jabatan. Ketiga, naik fasilitas dan juga gaji dan seterusnya. Pokoknya keuntungan dari lembur itu luar biasa. Suatu saat ada tawaran lembur, dibayar 1 juta sehari. Yang kedua, nanti akan berpengaruh kepada karir, kepada gaji, kepada fasilitas dan seterusnya. Lalu kita mengabaikan, harore ya melembur teh. Rugi nggak? Rugi, nggak ada sanksi, nggak ada teguran, tapi lepas beragam keuntungan yang besar. Sekali umpah sakit, wah saya nggak bisa lembur, sakit, menyesalnya luar biasa. Tak kayak gitu. Saum sunnah Senin Kamis itu nggak wajib, nggak dosa orang tidak saum, tapi keuntungannya itu luar biasa, lahir batin dunia akhirat. Keuntungan saum di dunia minimal mual gemroting, badan perut tidak akan tambah merekah. Keuntungan saum di dunia,
Saum itu kan detoksinasi. Selama saum, pencernaan kita istirahat, dipakai untuk membuang sampah, racun, lemak, gula, kolesterol, asam urat yang berlebih, itu semua dibuang dengan saum. Itu di dunianya, belum di akhiratnya. Nggak, saum itu nggak haram, tapi keuntungannya besar. Disupport, maka setiap Senin Kamis adalah hari yang mereka tunggu. Itu pertama, karena ibadah saum luar biasa. Kedua, di keluarga ada kebersamaan. Sahurnya bareng, setelah tahajud bareng-bareng, hayu sahur. Ketika sahur itu Allah, para malaikat itu bersolawatlah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang makan sahur, saum yang wajib ataupun yang sunnah, pokoknya sahur dapat solawat. Ketika sahur doanya itu dikabul oleh Allah, itu luar biasa. Ada kebersamaan dengan keluarga. Nah, plus bila perlu, coba makan itu kalau bisa ini afdal, tidak wajib. Satu nampan bersama, suami istri anak-anak bareng, jangan masing-masing piring. Nggak wajib, tapi coba rasakan sensasinya loh, bareng. Suami istri kalau masing-masing satu piring cukup. Tapi coba satu piring berdua. Sambal goang itu hanya cengek, direlos, diuyahan, udah itu sambal goang. Dicocol ku sanguhanet, sama itu berdua. Diuyahan, udah itu sambal goang. Dicocol ku sanguhanet, sama itu berdua. Dicocol ku sanguhanet, sama itu berdua. La ilaha illallah. Nikmatnya itu melebihi kenikmatan di restoran bintang 7 tadi. Asal sama istri berdua tuh, sama anak-anak satu nampan. Berkah itu, membangun kebersamaan, membangun chemistry, membangun luar biasa lah pokoknya ya. Lakukan ketika sahur, lakukan ketika berbuka bareng. Jadi selain menanti-nanti setiap Senin Kamis karena nilai ibadah saumnya, kebersamaan ketika sahur dan buka adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu loh. Sambil bercanda, bergulung, sambil macam-macam, ada komunikasi yang khas di kalangan anggota keluarga tersebut. Nih kebersamaan, bila perlu lakukan setiap makan. Jangan masing-masing. Tuh siapa yang mau makan tuh udah siap tuh. Akhirnya makan masing-masing sendiri. Nyiuk sangu dibawa ke kamar masing-masing tuh. Nggak ada lagi kebersamaan di tengah keluarga. Dulu waktu saya kecil, makan itu 2 kali. Pagi itu kalau nggak sekolah jam 9, yang kedua asar sudah bareng. Karena dulu mah nggak ada magicom, jadi nyangu teh di nahawu, karena seeng, pakai asepan, diakel, lagi panas-panas belum. Kalau dibiarkan dingin nggak enak. Ini ararasak ya hayu makan, bareng. Kalau sekarang kan karena ada magicom, tetap hangat, tetap panas, ada microwave. Kalau udah dingin masuk semenit. Jadi orang yuk di kamar masing-masing, meja makan kosong, nggak pernah dipakai. Ada yang begitu keluarga di sini? Kasihan deh lo. Nggak ada lagi kebersamaan tuh, ya. Bila perlu, ayo anak-anak tinggalkan dulu semua pekerjaan, semua kegiatan, kita makan bareng.
Yang dikejar bukan sekedar makan, suasana yang terbentuk di kalangan anggota keluarga. Jangan biarkan ngambil piring masing-masing, nampan yang gede, truk bareng-bareng bersama-sama. Tidak wajib itu, tapi coba rasakan sensasinya ya. Nah, apabila kebersamaan selalu kita bangun dalam segala hal, dalam ibadah kita bangun, dalam rutinitas harian yang mubah seperti umpamanya makan bareng tadi ya, belajar juga bareng, kalau perlu setiap habis sholat subuh yuk jalan-jalan bareng supaya sehat, jalan setengah jam aja sambil bercanda, sambil bergurau, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW di saat yang memungkinkan. Pernah dengar Nabi SAW balap lompat sama Aisyah? Iya, ketika Aisyah masih muda belenyum kalah Nabi SAW. Ketika Aisyah sudah menggemuk badannya, oleh Nabi ditantang lagi, hayu balap lagi. Sekarang Nabi menang. Apa kata beliau? Lunas, ini balasan dari yang dulu. Kebayangkan romantisme, kemesraan suami istri bila melakukan hal yang sifatnya mubah duniawi tapi membangun kebersamaan. Lakukan itu di tengah keluarga. Suami istri sama anak-anak yuk jalan bareng, dan itu memberi dampak yang sangat bagus bagi kehidupan berumah tangga. Ini yang keempat. Kelima, ini khusus suami istri, ini khusus bagi yang sudah laku. Yang masih jomblo jangan. Antum sudah laku? Istri 3? Oh, anak 3. Istri 1. Kalah sama Ustadz Maman. Waduh. Salah satu kegiatan yang bagus dilakukan berbarengan suami istri adalah mandi bareng. Itu dilakukan oleh Nabi dengan Aisyah, dengan Ummu Salamah. Maksudnya Nabi dengan Aisyah, Nabi dengan Ummu Salamah, bukan Ummu Salamah sama Aisyah, bukan. Aisyah menyatakan, agtasilu ana wa rasul sallallahu min ina'in wahid wa nahnu junuban. Aku mandi bareng bersama Rasul sallallahu di satu wadah air dan kami sedang junub. Nabi SAW juga melarang, naha Rasul SAW ayattasilar rajulu bifadli ma'iz zawjatihi. Nabi melarang seseorang laki-laki mandi dari air bekas mandi istrinya dan sebaliknya. Ini bukan haram, tapi disebutnya li ta'dib, untuk menerapkan adab. Bagusnya suami istri itu mandi bareng, jangan sampai sok kamu mandi duluan, sisakan airnya untuk saya. Jadi larangan ini bukan haram, tapi li ta'dib, mandilah bersama-sama. Kata Nabi SAW, walakin igtarafa jami'an, mandilah menciduk bareng-bareng. Jadi larangan mandi masing-masing bukan li tahrim, tapi li ta'dib. Dianjurkan mandi bareng. Ya, saya tidak ingin terlalu lama dan mendalam tentang hal ini karena banyak yang belum laku, banyak anak-anak di sini. Ya, pokoknya upayakan mandi bareng. Jangan sampai malu atau nggak apa-apa untuk suami istri nggak ada aurat. Apalagi sudah tahunan gitu, udah puluhan tahun nikah, mandi bareng masih malu juga. Berarti kurang akrab, kurang romantis, kurang mesra, kurang dekat, kurang terbangun komunikasi batin antara suami istri ini. Kalau sudah puluhan tahun mandi bareng masih merasa malu. Lakukan, ya. Inilah poin yang keberapa? Yang kelima. Keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah cukup waktunya, lebih dari 1 jam untuk menjelaskan. Intinya rumah tangga
baik sekarang ataupun nanti di masa tua sampai ke akhirat nanti, diupayakan membangun kebersamaan dalam banyak hal, baik dalam kegiatan ibadah, belajar, bahkan juga kegiatan rutin yang hukumnya mubah, maka itu memberikan dampak yang sangat baik bagi hubungan keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, dan adik dengan saudara kandungnya. Insya Allah akan lebih romantis, lemah lembut, dan terbangun kebersamaan sampai di akhirat nanti. Semoga keluarga-keluarga dan rumah tangga kita terus bersama sampai di akhirat, menikmati kebahagiaan sempurna di surga Allah yang penuh kenikmatan nanti ya. Amin. Cukup ya sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan, kembali mengingatkan kita baik yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga untuk senantiasa meningkatkan chemistry bersama istri untuk rumah tangga kini dan nanti. Baik, sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, karena juga kita belum tadi menginformasikan ya tentang tentunya bisa kembali beraktivitas, dapat Allah mudahkan. Baik, untuk pertanyaan kita langsung berikan kesempatan untuk penanya secara langsung ya. Ini sudah banyak yang angkat tangan. Baik, kita turun dulu boleh ya ibu-ibu biar adil. 1, 2, 3. Oke, yang Ikhwan dulu sebelah sini. Yang paling depan. Iya. Silakan nama dulu, dari mana Pak? Silakan. Bismillah. Nama saya Didit Hardiana dari Singaparna, Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat kita ketika berhijrah sedangkan lingkungan bahkan keluarga berbeda paham Ustadz? Maaf sedikit saya sebutkan, orang tua saya gitu Ustadz, sedangkan dalam keterangan disebutkan ridhonya Allah, ridhonya orang tua, begitu Ustadz. Sekian, terima kasih, jazakallah. Baik Ustadz, langsung jawab Ustadz. Mau langsung mau ditampung dulu? Boleh. Ya, pribadi dan keluarga sudah hijrah. Kita memungkinkan mengadakan pengajian di tengah keluarga. Mengadakan pengajian di tengah keluarga. Kita adakan yuk ngaji di rumah saya, adakan konsumsi. Kita undang ustadz untuk mengisi kajian di sana. Rutin sebulan sekali, kalau bisa lakukan. Itu pertama. Kedua, teknis langsung ya. Bila perlu kita membentuk grup keluarga.
Isinya member, paman, bibi, keponakan, saudara-saudara sepupu, aki, ini pokoknya kerabat. Bikin grup untuk ceramah ponakan, saudara-saudara sepupu, aki, ini pokoknya kerabat atau berdakwah dan disidik, ditelek-telek, ternyata kita ngaji dan itu hasil ngaji. Terutama nih kita ngaji dan itu hasil ngaji. Terutama nih anak-anak sudah ngaji, orang tuanya belum, tapi masih serumah. Coba begitu sampai di rumah, tunjukkan kemuliaan akhlak. Bangun jam 3 malam, setelah itu tahajud, sebelum subuh udah beres, coba ke dapur nyupir, cuci piring, terus hanutkeun sangu tah. Terus kalau ada cucian yang kotor, cuci. Ke masjid, pulang dari masjid coba ngepel di teras. Orang tua bangun sudah beres semuanya. Orang tua melihat kok kita berubah. Tadinya kalau belum dibangunkan oleh raket listrik kita nggak bangun. Sekarang mah bangun duluan semua diberesin. Kaget, kamu kok berubah? Jawab, ini hasil ngaji mah. Ustaz saya mengajarkan begini. Jadi terlihat hasil ngaji itu amat sangat positif. Seneng nggak orang tua? Pasti seneng. Nanti orang tua bilang, ajak kakakmu, ajak adikmu ngaji, ajak bapakmu juga tuh. Ngomong dia ke tetangga, anak saya berubah jadi baik. Kenapa tuh? Ngaji. Tolong bawa anak saya. Se-RT nanti ngaji tuh. Ya, itu dakwah. Karena itulah dakwah yang paling efektif di tengah keluarga. Bila kita tidak memungkinkan memberikan penjelasan berupa ilmu, tunjukkan kemuliaan akhlak, kepedulian, perhatian, bantuan, kasih sayang kepada mereka. Insya Allah itu akan berdampak baik luar biasa. Nanti mereka ngikut kepada kita, ya. Itu saja intinya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya, semoga menjadi pencerahan untuk penanya. Dari akhwat sekarang, ya paling depan, kacamata, panitia mohon dibantu. Ya, untuk bapak-bapaknya, ikhwannya yang mungkin kosong boleh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, ini berdasarkan sudut pandang seorang anak atas rumah tangga orang tuanya. Jadi dalam sebuah keluarga yang seharusnya orang tua ya yang jadi penggerak atau suri tauladan dalam mengamalkan ibadah dan kesolihan untuk anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang tuanya belum berhijrah, ternyata realitanya tidak sesuai dengan keinginan. Salah satu penyebabnya adalah karena
orang tuanya sudah punya pandangan tersendiri terhadap cara beragama. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana menyikapi rasa sedih dan rasa tidak berdaya, dan kadang juga merasa tidak berguna sebagai anak, dikarenakan belum bisa mengajak orang tuanya berhijrah. Seperti itu Ustadz. Syukran. Jazakallahu khairan. Baik. Afwan wa jazakillahu khairan. Ini juga mewakili banyak orang. Anaknya sudah hijrah ngaji, orang tuanya belum. Dikasih tahu dia sudah memiliki keyakinan dan pemahaman yang berbeda dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini tidak hanya dialami oleh kita-kita orang biasa. Para nabi pun ada yang mengalaminya. Tidak semua nabi keluarganya semuanya iman. Termasuk nabi kita Muhammad SAW. Para penentang dakwahnya diantaranya kerabat-kerabatnya sendiri itu, ya. Abu Lahab itu pamannya itu. Abu Thalib itu pamannya, walaupun tidak menentang tapi juga tidak beriman. Nabi Ibrahim tukang memberontas patung, tapi ayahnya sendiri tukang bikin patung. Nabi Nuh, Nabi Lut, dua istrinya ini kufur sampai oleh Allah dijadikan sebagai ikon kekafiran. Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaina min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhil. Jadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut dijadikan contoh kekafiran, keduanya masuk neraka. Sedih enggak? Sedih. Pertama, kewajiban kita hanya menyampaikan wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali untuk menyampaikan. Sampaikan semaksimal yang kita bisa dengan sebaik-baik cara. Gimana teknisnya? Banyak. Bila perlu ajak orang tua ngaji. Kita iming-iming, Pak, Bu, kita makan di restoran lalu shopping yuk. Hayu, biar saya yang traktir, tapi ngaji dulu ya. Itu kata ibu, mas saya ingin ngabaso. Hayu lah, setelah ngabaso nyeblak boleh, tapi ngaji dulu. Awalnya karena baso dan seblak, tapi setelah masuk ke pengajian loh ketagihan dia. Nanti nanya lagi kapan lagi ada kajian. Insya Allah bisa begitu. Itu kalau hidayah sudah datang. Itu pertama. Kedua, kamu kan Allah tunjukkan kemuliaan akhlak ke orang tua sampai orang tua tuh kagum, kok kita berubah ya. Bilang ini hasil ngaji mah. Ustaz saya mengajarkan begini.
Saya yakin orang tua bangga. Nggak ada orang tua, saya mah jangan ngaji lagi, saya nggak mau punya anak soleh seperti kamu. Saya mah ingin punya anak yang gaul, yang mengikuti perkembangan zaman. Buuk di beureman, letah di antingan, gambar di tatoan, badan di tatoan. Pas manggih duit 1000, rezeki anak soleh. Ingin yang begitu bapak mamah mah. Kalau punya orang tua kayak gitu, taluk saya juga. Kamu jangan tahajud, kamu jangan ke masjid, jangan baca Quran, mamah mah teresep gaul. Kalau punya orang tua yang kayak gitu, mas saya kayak bingung lir ya. Jadi intinya tadi, berupayalah untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang mampu kita lakukan. Hasilnya hidayah Allah nanti yang menentukan. Kata Allah dalam Al-Quran kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kita hanya menyampaikan, berdoa semoga Allah menganugerahkan hidayah taufik, hidayah sunnah kepada orang tua dan keluarga kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Ustaz untuk jawaban dan pencerahannya. Satu pertanyaan lagi dari Ikhwan di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muniakeun nami abdi Abu Umar di daerah Panumbangan. Nami abdi Abu Umar di daerah Panumbangan.
telah dibuka. Penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.